Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam warahmatullahi. pemirsa Layak TV, Ayahanda dan Bunda? Alhamdulillah, kali ini kami kedatangan tamu istimewa, yaitu Ibu Dr. Leila Mona Ganim. Beliau adalah praktisi komunikasi yang insya Allah hari ini akan berbagi hal yang menarik, yaitu membangun komunikasi efektif dalam keluarga. Tapi sebelumnya kita sapa dulu tamu kita hari ini. Apa kabar Bunda hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana Apa cerita? kabar Pak Hamid? Alhamdulillah baik juga. Bagaimana cerita mudiknya kali ini? Seru banget, meeting the whole family ya. Ya, Mostly ya, kebanyakan keluarga bertemu dan seru banget ya. Apa namanya, lebih ngerti satu sama lain, lebih tahu tentang pengalaman-pengalaman mereka dan lain sebagainya. Ini event penting dalam kehidupan. ya. Dan ini juga menjadi relevan dengan apa yang kita akan bicarakan kali ini insya Allah ya. Yes, Terutama terkait iya, iya, bagaimana komunikasi yang efektif, hubungan antara ayah kepada anak, lalu kepada iya. paman, kemudian kepada kakek. Kalau ini tidak dipersiapkan, otomatis akan ada sedikit bermasalah saat kita kumpul-kumpul ya, Bunda. Terkait dengan Yes. ini, bagaimana kita harus mempersiapkan agar keluarga itu memiliki Hamid, iya, ya sebelum sebelum ke sana saya mau ngomong dulu iya, bahwa saya suka sekali dengerin Layak TV ya. Keren banget, inspiratif gitu ya, iya, terutama eh, me- menjelaskan dan mengelaborasi tentang pentingnya eh, menjaga kepentingan terbaik anak, dan itu inspiratif. Eh, Pada kesempatan ini kita akan ngebahas tentang sisi komunikasi. Eh, Next, barangkali jika ada kesempatan lainnya kita akan diskusi tentang membangun tanggung jawab sosial setiap individu untuk punya kepedulian terhadap anak-anak, karena anak-anak adalah anak-anak kita semua. iya, Oke, betul ini. sekarang ngomongin komunikasi ya. Eh, Komunikasi itu adalah sesuatu yang saya eh, suka dalami gitu ya, dan menurut saya ini penting gitu. Kenapa? Karena anak-anak Indonesia itu adalah sekali lagi aset bangsa gitu ya. Dan kita akan melihat pada saat ini bagaimana keluarga bisa berkontribusi sebaik mungkin untuk membangun kualitas anak-anaknya yang merupakan anak-anak Indonesia gitu ya, Iya, masa depan kita semua gitu. Bagaimana agar anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang apa namanya, berdaya dan memberdayakan. Kita tahu bahwa family bukan hanya penting, tapi segala sesuatu gitu ya, penting banget gitu ya. Dan komunikasi efektif di dalam sebuah keluarga itu berdampak sangat besar terhadap kehidupan anak tersebut. Keluarga itu harus saling mendukung, dan juga di dalam keluarga itu ada tumbuh saling suh, kemudian mengasihi, kemudian memberdayakan gitu ya. Tempat cinta berlabuh, tempat seseorang bertumbuh dan apa ya, mendapatkan atau melalui proses untuk memperoleh jati dirinya gitu ya. Salah satu modal penting tentu saja dari lingkungan, sekolah, masyarakat dan lain sebagainya itu juga berkontribusi. ada Nah, yang eh, tadi yang menarik saya hmm, catat itu adalah hmm, bagaimana hmm, memberdayakan itu. Maksudnya gimana tuh, Bunda? Memberdayakan. ya,
Jadi bagaimana memberdayakan anak agar anak memiliki kualitas yang baik gitu ya, Iya. memiliki apa namanya, kepribadian yang dapat mengoptimalkan potensi dirinya adalah dengan salah satu modalnya melalui komunikasi. Ini pendekatan yang saya ingin fokuskan pada kesempatan ini, Iya. bahwa komunikasi di dalam keluarga itu dapat membuat anak itu bisa menjadi pribadi yang mandiri, bisa menjadi pribadi yang berkarakter melalui contoh-contoh, melalui dialog-dialog, percakapan, atau dialog yang memberdayakan, menyentuh saraf-saraf yang tepat dari anak sehingga bisa berperilaku seperti yang kita harapkan sebagai manusia yang utuh gitu ya, memiliki Ya. kepribadian yang kita harapkan begitu. Jadi komunikasi itu salah satu kunci penting. Nah, sekarang saya akan mengajak untuk melihat keterampilan komunikasi yang bisa dikembangkan. Komunikasi itu sendiri ada 4 keterampilan: dengar, bicara, baca, tulis, gitu ya. Ya. Jadi bagaimana di dalam keluarga kita mengoptimalkan untuk mendengarkan, karena proporsi penting dalam komunikasi itu mendengarkan, gitu ya. Mendengar dan mendengarkan memang agak beda, gitu ya. Mendengar itu dengerin doang, mendengarkan itu be there, be attentive, be focus. Nah, mendengarkan itu bisa kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kepada anggota keluarga, kepada anak-anak, dan juga memberikan contoh bagaimana pantasnya seseorang itu ngedengerin gitu. Jadi menyelesaikan, memahami permasalahan, kemudian bisa merespon dengan baik, dan juga bisa menjadi contoh gitu. Masalahnya Pak Hamid, Ya. bahwa kemampuan ini kebanyakan orang tuh nggak beres gitu ya. 75% tuh cara ngedengerinnya itu cenderung nggak beres gitu. Apalagi nih saat ini dengan perkembangan teknologi, gadget yang luar biasa, jadi orang tuh masih makin asik sendiri gitu ya, main gadget sehingga nggak mendengarkan gitu. Dan ini yang perlu keluarga refleksikan lagi untuk diperbaiki. Nah, bahwa orang tua dapat membantu anak berdaya, anak memiliki karakter yang baik, itu dengan pendekatan komunikasi diantaranya mendengarkan pikiran dan perasaan anak gitu ya. Kemudian dengerin dengan cara yang aktif, karena kesibukan untuk main gadget dari kedua belah pihak gitu ya, yang begitu menarik, begitu seru gadget itu gitu ya, sehingga intensitas untuk mendengarkan menjadi berkurang. Nah, jadi cara orang tua untuk bisa memberdayakan anak dengan mendengarkan pikiran dan perasaan anak, mendengarkan dan kelihatan kayak mendengarkan, itu penting banget gitu ya. Jadi ekspresi wajah hadir, postur tubuh juga hadir gitu ya, dan merespon, memahami gitu. Karena mendengarkan itu kita jadi tahu sudut pandang anak, kita jadi tahu karena perspektif itu sudut pandang pada satu sisi realitas, sisi yang membatasi apa yang orang lihat, karena sisi lain yang juga benar tidak dapat dipertimbangkan pada saat yang sama. Jadi kalau kita ngelihat pandangan kita tentang sesuatu itu bagus, barangkali pandangan orang lain belum tentu sebagus itu gitu, atau mungkin dia punya keyakinan tertentu gitu tentang sesuatu hal ini gitu. Misalnya kita bikin nasi goreng misalnya. Jadi menurut
saya itu enak gitu. Menurut yang lain belum tentu seenak yang saya bayangkan gitu. Nah, memahami sudut pandang itu penting gitu. Atau misalnya kita bilang baju ini bagus, sementara anak bilang enggak bagus nih gitu. Itu kan sudut pandang. Jadi mendengarkan itu membuat kita jadi tahu pemikiran anak dan juga membuat anak jadi belajar tentang bagaimana bisa merespon orang lain, bisa berempati terhadap sudut pandang orang lain. Nah, ini adalah keterampilan yang penting. Yang tadi Termasuk memahami. yang menarik tadi itu 70% orang bermasalah dalam mendengar. Ini biasanya apa yang penyebabnya? Ya, orang tuh mau denger yang dia ingin dengar gitu ya, atau dia pertama bisa jadi dia mau denger yang dia ingin dengar, jadi ketika dia dengerin tuh dia tik 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 tik, tik oh ini ya gitu ya. Dia nggak memahami whole informations gitu ya, dia cuman yang dia mau denger, atau dia nggak dengerin gitu. Pertama dia picky, kedua dia nggak dengerin, atau dia apa namanya segera menjawab atau segera ngambil posisi bicara setelah, jadi nungguin giliran gitu. Jadi bukan benar-benar ngerespon gitu loh, kayak main apa namanya, analoginya tuh kayak main badminton gitu ya, tik 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 gitu ya, bukan main bowling gitu, habis dia saya gitu ya. Itu difference gitu. Jadi kalau orang dia mendengarkan itu akan jadi lebih bagus. Kemudian juga ada perbedaan generasi gitu, Pak Hamid ya, ada perbedaan generasi. Orang tua mungkin pada saat ini kalau anaknya misalnya umur 0-18 berarti kemungkinan dia adalah X atau millennials gitu ya. Sementara anaknya itu alpha gitu ya, atau Gen Z alpha gitu ya, di generasi itu. Dengan karakteristik yang berbeda tersebut, ketika orang tua mau mendengarkan anaknya, ini adalah upaya untuk memahami sudut pandang orang yang diajak berkomunikasi. Dan ketika dia bisa menggiring anaknya untuk mendengarkan, dia juga membantu anak untuk bisa berempati terhadap perbedaan generasi. Karena sudut pandang perspektif itu perlu diajarkan gitu, dibiasakan dalam keluarga yang sebagai tempat pembelajaran yang luar biasa begitu. Baik. Itu tadi mendengar ya. Okay. Menarik Bu, sepertinya obrolan kita ini harus berseri ya. Tadi yang sudah disampaikan bahwa kunci dari keterampilan komunikasi itu adalah mendengar. Selain mendengar, ada beberapa hal. Ada baiknya kita bahas itu di pertemuan yang akan datang. Iya, jadi kita bahas next time terkait dengan bicara, gimana cara ngomongnya, gitu ya. Kemudian bagaimana mendukung anak untuk mendengar, bicara, membaca, dan menulis. Bagaimana memberdayakan dalam ruang keluarga supaya anak tersebut bisa ngomong ya, cara ngomong kepada anak dan cara ngajarin anak ngomong kepada orang tua, kemudian membaca dan menulis. Ini penting sekali ya, jangan salah, membaca itu adalah kunci untuk dia bisa membuka jendela dunia begitu. Begitu, Baik. Pak Hamid. Terima kasih Ibu Dr. Leila Monaganim yang telah berbagi kepada kita terkait pentingnya membangun komunikasi efektif dalam keluarga. Yang beliau tekankan adalah yang paling penting itu bagaimana kita memberdayakan mitra bicara atau mitra yang mendengarkan, dalam hal ini anak. Dan insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan coba lanjutkan topik atau masih dalam pembahasan ini. Untuk itu tunggu pertemuan kita yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke.